Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan sudah subscribe video-video saya dan membagi video-video saya. Terima kasih banget. Kiranya video-video saya itu bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun juga orang lain. Dan juga buat saudara yang belum nge-like dan subscribe, tolong dong di like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam pelayanan saya dan pembuatan video-video saya yang tentu lebih menarik untuk disimak tentunya. Dan tentunya untuk menambah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya berjumpa dengan seorang pemuda yang berasal dari Pamengkasan, Madura. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di Pamengkasan, Madura itu mereka Muslim, semuanya Muslim. Dan bagaimana dia bisa mengenal Tuhan padahal dia terlahir dari keluarga yang begitu taat beribadah dalam ajaran mereka. Dan dia juga seorang muazin, yaitu orang yang mengazankan azan di masjid. Dia seorang muazin. Dan bagaimana kita melihat perjalanan rohani dia, bagaimana dia pertama kali dijamah Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya langsung kepada dia dan dia punya iman percaya sama Tuhan. Dan ketika dia betul-betul berpegang teguh pada iman percayanya dia dianiaya sama keluarganya, kemudian dia terusir, kehilangan hak sebagai anak. Bahkan saudara-saudaranya melaporkan ke RT RW bahwa dia udah meninggal, dia sudah dianggap mati. Tapi bagaimana dia punya iman percaya pada Tuhan, itu yang saya mau bilang sama saudara yang mungkin anda yang terlahir dari keluarga Kristiani. Anda menyimak benar video ini, karena pengalaman ini tidak semua orang mengalaminya, apalagi sebagai orang Kristen yang terlahir sebagai orang Kristen. Kadang-kadang terus imannya lemah, luntur gitu. Kadang-kadang juga menjual imannya dengan uang karena harta atau karena mendapatkan pasangan hidup, suami atau istri, dan menjual Yesus dan melepaskan iman percayanya. Sayang banget, karena saya juga akhirnya dijamah Tuhan. Dan saya bilang bahwa iman kita jangan suam-suam kuku, karena kita bisa lihat kesaksian, kita mendengar nanti kesaksian dari Mas Kolik, bagaimana waktu dia setelah menjadi orang Kristen dan Tuhan membawa dia di alam roh dan dia melihat surga dan neraka. Kita bisa lihat bagaimana pengalaman dia, dan itu menegangkan dan wow, sungguh sesuatu yang amazing buat saya ya, karena saya tidak mengalami seperti dia. Dia dibawa berkali-kali, sampai 3 kali dia dibawa ke surga dan neraka. Dan apa yang dilihat di surga dan neraka itu sangat mengerikan. Jadi sekarang kita tanya-tanya Mas Holiknya ya. Shalom Mas Holik. Shalom, selamat sore. Oh, shalom, puji Tuhan, Mas Holik sudah di sini ya. Oke, kita mau nanya-nanya nih sama Mas Holik. Kita nanya-nanya sama Mas Holik nih. Kita nanya, apa sih yang dialami sama Mas Holik nih waktu tante dengar Mas Holik itu kan dibawa Tuhan ke surga dan bisa melihat surga dan neraka, ditunjukin sama Tuhan, bahkan sampai 3 kali. Coba cerita deh pengalamannya Mas Holik, biar saudara-saudara kita di sana yang mungkin sedang ragu atau sedang galau imannya bisa lebih percaya dan takut akan Tuhan. Karena penting sekali kita takut akan Tuhan, dan kita benar-benar harus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita harus melekat benar-benar dengan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu benar-benar pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Karena benar-benar mengerikan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan masuk ke dalam jurang maut. Nah, supaya saudara-saudara kita ini bisa tahu bahwa benar-benar surga dan neraka itu ada,
Bagaimana ceritanya, Mas? Ya, terima kasih. Saya dari keluarga yang sangat taat istilahnya. Bukan hanya taat, tetapi melakukan sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Orang tua mendidik saya dari kecil, saya belajar Al-Quran. Saya ditanamkan tentang akidah, tentang ketuhanan Allah. Saya dari keluarga bapak saya adalah purnawirawan polisi. Oke. Nah, saya dibesarkan dari keluarga yang Islam yang sangat taat, kuat. Iya. Nah, ini kenapa saya dilahirkan dari keluarga Islam yang sangat taat? Ini sudah membentuk iman saya, karakter saya dari kecil sampai saya besar sampai saat ini. Dan itu tidak bisa dilupakan sampai kapanpun. Nah, begini ceritanya. Kisah ini saya kisahkan supaya orang mengetahui, supaya semua orang ada rasa takut, supaya orang ada rasa Iman percaya. iman bahwa kita hidup di dunia ini ada kehidupan yang lebih kekal lagi. Bukan hanya di dunia, tetapi sesudah kita pergi dari alam dunia ini. Saya di tahun 2017, ketika saya istirahat, saya tidak memikirkan hal neraka dan surga. Tetapi dalam istirahat saya itu, ketika saya tidur, Tuhan memberikan penglihatan kepada saya itu keluar dari tubuh saya, roh saya keluar. Saya sempat melihat roh itu, tubuh saya sedang tidur, saudara. Sedang tidur tubuh saya melihat sedang tidur pulas. Nah, lalu di dalam penglihatan saya, mimpi saya itu, saya dibawa oleh malaikat dua malaikat itu menghimpit kanan kiri saya. Lalu malaikat itu berkata, "Hulik, engkau ingin mengetahui surga?" Saya waktu itu bertanya, surga saya belum tahu. Tetapi seperti apa surga? Hulik, aku akan membawamu ke surga supaya kamu mengetahui seperti apa di dalam kerajaan surga itu. Saya langsung bilang kepada malaikat itu, "Oh, baiklah." Nah, ketika saya dibawa oleh malaikat itu secara cepat, karena saya itu ada di alam roh itu, saya dibawa oleh malaikat. Lalu kan saya ketemu dengan Siti Maryam, Bunda Maria, Ibunda Isa, Ibunda Yesus itu. Lalu di depan itu, di sebuah alam itu, saya bertemu dengan Bunda Maria. Siti Maryam itu siapa? Ya, langsung saya Siti Maryam, Bunda Maria itu. Dia menjawabnya Bunda Maria atau Siti Maria? Dia menjawab Siti Maryam. Oh, Siti Maryam. Nah, ketika saya dibawa, dia menjawab, "Saya Siti Maryam." Sesudah saya dibawa itu, lalu Bunda Maria itu menunjuk kepada saya. Lalu malaikat itu, "Mari kamu, ayo ikut aku lihat ke surga." Lalu saya dibawa seperti pesawat helikopter. Kepala saya diperlihatkan ke alam surga. Saya melihat di situ. Saya melihat luas, agung, sangat agung. Gak bisa diceritakan, saudara. Gak bisa digambarkan. Saya dibawa, saya melihat, dia menunjuk malaikat. Maryam itu ada di depan saya. Dia yang menunjukkan. Lalu malaikat itu mendampingi saya. Lalu Bunda Maria menunjukkan, "Itu siapa?" kata saya. "Itu tempat apa?" Itu tempat orang yang memberitakan Injil. ya. Memberitakan Injil.
inilah upahnya. Lalu saya dibawa lagi. Saya bertanya, itu tempat apa? Itu orang-orang yang mati karena Kristus, yaitu martir. Ini upahnya. Di sana juga ada, saya ditunjukkan. Itu upah bagi mereka yang mempertahankan imannya di alam surga itu. Nah, seperti singkat di alam surga itu, lalu malaikat menawarkan kepada saya, Olik, kamu sudah tahu bahwa surga itu ada. Sekarang kamu akan aku bawa ke alam neraka. Saya bilang ke malaikat itu, oh, saya tidak ingin melihat neraka. Karena bagi saya neraka itu mengerikan bagi saya. Bagi saya mengerikan. Iya. Tetapi malaikat itu supaya kamu tahu. Saya tidak bisa menjawab apa-apa karena saya dihimpit oleh dua malaikat dan Siti Maryam di depan. Ibu Maryam itu di depan, lalu saya di bawah. Saya melihat neraka. Saya dipegang, saya dibawa seperti di atas gunung, itu melihat kawah yang membumbung asapnya sampai ke atas. Dan saya melihat kepala saya ke bawah, dan saya sangat mengerikan. Lalu apa kata malaikat itu? Itu tempat bagi orang-orang yang itu tempat orang yang beristri lebih dari satu. Itulah siksaannya. Saya bertanya lagi, itu tempat siksaan siapa? Itu adalah tempat bagi mereka yang mengajarkan agama-agama palsu dan nabi-nabi palsu. Di situ mereka disiksa oleh api neraka itu. Lalu saya bertanya pada malaikat, itu tempat siapa? Itu tempat orang yang mengatakan saksi dusta. Mereka yang melakukan fitnah, saksi dusta, itu siksaannya. Lalu sesudah itu saya diangkat oleh malaikat itu. Lalu saya dalam hati, ini apa? Tuhan, kata saya dalam mimpi, kamu telah melihat bagi mereka siksaan-siksaan itu. Nah, saya diangkat oleh malaikat itu. Lalu saya diangkat, lalu saya dibawa oleh Maryam itu, Bunda Maryam itu, saya dibawa. Lalu terdengar suara di alam kerajaan surga itu, pujian yang tiada henti-hentinya, memuji yang maha agung di alam itu. Begitu agung. Jadi saudara, ini saya mengatakan ini saudara mau percaya atau tidak, bagi saya tidak masalah. Tapi ini kebenaran. Saudara mau yang Islam, mau yang Kristen, mau yang Katolik tidak percaya dengan itu, silakan. Tetapi ini kebenaran. Saya harus sampaikan kebenaran ini. Saudara jangan percaya sama saya, percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jangan percaya kepada saya, karena saya pun diperlihatkan kepada surga dan neraka. Mengerikan, saudara. Lalu dalam suara mimpi saya berkata, katakan kepada mereka yang masih di dunia bahwa aku ada. Amin. Bahwa aku ada. Lalu sudah itu saya bangun dari mimpi itu. Saya bangun dari mimpi itu. Saudara, saya tidak bercerita tentang itu kepada siapapun, saya pendam mimpi itu. Itu tahun 2017. Itu mimpi, saudara. Jangan main-main dengan mimpi ini. Saya tidak bermain-main. Saya saja merasakan takut. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu akan nasib kita kelak nanti. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Memang manusia ini banyak, tetapi semua manusia akan dikumpulkan di hadapannya. Yesus berkata semua bangsa akan dikumpulkan. Nah, sesudah mimpi itu, saya tidak berani bercerita. Saya tidak ingin orang mendengar cerita. Saya pendam. Saya berjalan dari tahun ke tahun. 2018 saya bermimpi kembali. Iya. Seperti apa nih, Mas? Tahun 2018 itu saya diberi penglihatan oleh Tuhan bahwa waktu itu saya berada di dalam rumah, lalu saya keluar rumah. Dalam mimpi penglihatan saya keluar rumah. Jadi seperti saudara, saya di dalam
rumah itu ruang tamu, saya keluar ke halaman. Lalu saya keluar ke halaman rumah itu, tiba-tiba dalam mimpi saya melihat langit merah. Oh. Saya melihat langit merah. Lalu dalam mimpi saya ada bayangan dari langit itu dalam mimpi saya, lalu dia berkata seperti maut. Oh, Dia itu roh berkata, maut ya. Holik, Holik, cepat masuk. Saya tidak tahu. Ini apa? Ini apa? Cepat kamu masuk. Cepat kamu masuk. Sebab malapetaka akan turun. Malapetaka akan menimpa. Akan ada petaka, ada kamu. Saya tidak mengerti malapetaka itu. Saya tidak mengerti malapetaka itu. Nah, ketika itu malapetaka maksud akan terjadi penyakit. Akan terjadi penyakit. Suatu penyakit. Akan ada penyakit. Nah, sesudah itu kan dalam mimpi itu saya melihat ada penyakit. Nah, saya disuruh masuk. Saya disuruh masuk. Saya masuk. Lalu saya apa ya? Saya seperti terkejut, saudara. Bengong gitu loh. Saya ada di dalam rumah, saya melihat ke jendela, saya masuk kamar. Saya melihat jendela. Saya melihat pohon di dalam jendela, di dalam kamar saya melihat keluar. Saya melihat manusia itu rontok seperti daun kering. Manusia itu rontok seperti daun kering. Rontok. Yang saya lihat itu manusia rontok seperti daun kering. Lalu ada suara lagi, malaikat bilang, Holik, tutup semua pintu, sebab akan ada malapetaka. Saya melihat matahari menjadi merah dalam mimpi itu. Saya melihat matahari menjadi merah. Nah, ternyata saudara, saya bangun dari mimpi itu. Di dalam mimpi itu untuk berikutnya itu saya tidak bercerita. Mulai yang 2017, 2018 saya tidak berani bercerita kepada siapapun, kepada saudara ataupun teman saya. Saya tidak bercerita kepada siapapun tentang mimpi dan penglihatan saya itu. Nah, di tahun 2019 kita kan tahu, saudara, 2019 itu terjadi. Kita tidak tahu akan terjadi apa di 2019 ini. Nah, 2019 ternyata di bulan Maret, Januari, Februari, Maret itu udah terjadi suatu wabah. Iya. Wabah. Ternyata wabah penyakit corona inilah jawabannya. Makanya oleh sebab itu waktu saya mimpi 2018 berjarak. Ternyata 2019 Indonesia sedang dilanda oleh wabah corona. Ternyata itu, saudara, mimpi itu ternyata jawabannya itu adalah penyakit wabah itu. Karena apa? Ketika 2018 saya bermimpi akan terjadi malapetaka. Jadi benar jawabannya di 19 itu bahwa wabah corona ini jawabannya. Oke. Jadi ini 2 kali penglihatan. Penglihatan yang ketiga yang ada penglihatan yang kamu melihat Rama itu begitu. Nah, Itu tahun berapa ya? ini 2019 juga. Oh, di 2019. Itu gimana pengalamannya Ini Mas Holik? 2019 ini. Waktu Mas Holik dibawa lagi sama Tuhan itu bagaimana? Nah, ini 2019 ini udah corona, udah covid, tapi udah berjalan 2 bulan, 3 bulan kok. Nah, Sekitar Mei gitu ya? iya, sekitar Mei itu saya beristirahat. Saya pulang dari Kerja. saya pulang dari kerja sekitar itu sih saya pulang kerja itu biasa, karena kalau udah nyampe itu jam 7 ya. Jam 7 saya biasa duduk dulu, istirahat, santai dulu, saya duduk, baru saya mandi. Nah, saya tidur jam 10, saya istirahat jam 10. Saya berdoa sebelum tidur, saya berdoa. Nah, di dalam istirahat saya itu saya juga didatangi
penglihatan, saudara, mimpi. Ini mimpi ini berturut-turut dari 2017, 18, 19. Itu apa yang Mas Holik lihat? Di dalam mimpi saya itu memakai baju putih seperti di dunia roh. Baju putihnya tuh seperti ihram atau enggak, seperti baju orang mati. Kayak seperti yang Tuhan Yesus pakai jubah begitu atau? Tapi saya tidak pakai alas saya. Enggak pakai kaki sandal gitu ya? Enggak, saya enggak pakai alas kaki. Nah, saya melihat diri saya itu seperti orang mati udah. Nah, ketika itu dalam mimpi itu saya dibawa saya seperti berjalan di tangga seperti istana negara tapi menjulang ke langit. Tetapi di langit itu seperti ada pintu gerbang megah seperti terbuat dari besi tapi terbuat seperti emas. Saya melihat kanan kiri itu gerbang itu ada air terjun yang sangat sejuk. Nah, saya melihat dalam ini saya naik saya. Kamu jalan gitu? Iya, saya naik karena saya mau menuju ke yang itu, langit itu. Saya berjalan. Nah, saya berjalan. Lalu saya menengok ada yang memanggil, kata saya. Kok ada yang memanggil? Karena saya mau masuk ke gerbang itu. Lalu saya menoleh. Saya melihat orang tua saya. Oh, lihat siapa? Ibu? Orang tua saya, bapak saya. Rama saya. Saya noleh, saya kaget. Loh, dia menarik baju saya. Menarik baju saya. Nak, tolong. Nak, tolong, nak. Ramah, tolong Ramah. Saya menoleh. Loh, saya bilang, Ramah, apa yang saya bisa bantu? Ramah, tolong, nak. Ramah mau masuk ke sana. Saya bilang ke bapak saya itu, saya mau ikut ke sana. Nah, karena saya Kristen, saudara saya di dalam Yesus. Karena saya tidak memaksa bapak saya untuk terima Yesus. Saya nggak memaksa untuk ikut Yesus. Terus saya kepada bapak saya mengatakan, kepada bapak saya ini yang memegang baju saya, Ramah, biarkan Holik yang masuk ke sana. Ramah di sini, biar Holik yang masuk ke sana. Tetapi bapak saya bilang, Nak, tolong Ramah. Saya melihat badan dan baju bapak saya itu seperti gosong, saudara. Seperti gosong. Saya melihat baju bapak saya seperti gosong. Bapak saya mati dalam keadaan belum percaya. Nah, ketika itu saya bilang ke bapak saya, Rama, saya mau bilang dulu apakah boleh masuk ke sana. Nah, sesudah saya bilang sama orang tua saya tinggalkan, saya naik ke tangga yang teratas itu sampai ke langit. Saya bilang ke malaikat itu ada gerbang karena itu dijaga malaikat memegang gada. Saya bilang ke malaikat itu yang menjaga gerbang itu, tolong, kata saya, tolong, bapak saya ada di luar, bolehkah dia masuk ke dalam? Lalu apa kata malaikat itu ketika saya melihat bapak saya? Malaikat itu bilang, biarkan orang yang di dalam Kristus, dia tinggal di dalam. Tetapi yang di luar Kristus, dia tinggal di luar. Itu, saudara. Lalu kan bagi saya merasa terpukul, merasa bersalah. Karena saya ingin membawa bapak saya, apakah bisa masuk ke sama saya? Tetapi kata malaikat itu tidak bisa. Lalu saya kembali lagi, turun dari tangga itu, saya turun. Saya bilang kepada bapak saya, Rama, kata saya, Rama tidak bisa masuk ke sana. Hanya Holik yang bisa masuk ke sana. Jadi ada batas antara tingginya antara
di jurang maut itu dengan kamu di sini itu ada jarak ya? Di tangga. Oh, di tangga. Ini tangga seperti istana. Ini jurang. Oh, Jurang. Oke. Ini tangga seperti ke langit. Nah sudah itu saya ini Rama di jurang itu tadi. iya jurang. Bajunya gosong bapak saya. Terus saya masuk, loh ada suara, cepat masuk. Karena gerbang ini mau ditutup. Saya masuk, saya naik ke tangga itu yang sampai ke langit. Lalu gerbang itu ditutup, Ibu. Gerbang itu ditutup. Saya bilang, bolehkah bapak saya masuk? Tidak bisa. Lalu ada suara lagi dari itu. Saya melihat, ternyata ketika saya masuk, di situ luas, nggak bisa digambarkan, luas. Jadi seperti ke langit. Ke langit itu mengitari. Di situ orang bersayap. Di situ orang bersayap. Semua memegang musik seperti pujian. Terdengar pujian, megah agung. Gak bisa dilukiskan itu, gak bisa. Saudara juga gak bisa melukiskan ini, surga dan neraka. Itu agung, besar, tak tertandingi. Nah, di dalam surga itu semua orang memakai baju putih dan bersayap. Semua memuji yang di depan itu yang bercahaya, yang bertahta itu. Ketika pintu itu ditutup, saya melihat bapak saya. Lalu ada suara, orang yang di dalam aku, dia tinggal di dalam. Tetapi yang di luar aku, tinggal di luar. Saya nggak bisa. Saya merasa, ini orang tua saya loh. Bagaimana saya nggak bisa membawa dia? Ternyata pintu di gerbang, saya masuk ke dalam ruangan itu. Saya hanya terdengar pujian dan pujian kepada Tuhan. Yang di situ bertahta, mengelilingi tahtanya yang yang suci itu. Kalau ada pengalaman yang melihat ada kuburan itu bagaimana? Nah, yang kuburan ini di tahun 2014. Iya. 2014-15 saya lupa. Pokoknya antara tahun 2014-15. Waktu itu yang dibawa sama saya itu. Itu tuh berturut-turut. Itu berturut-turut. Yang dibawa anak kecil itu tahun 2018. Itu 2018. Ini ya. Saya diapit oleh malaikat 2, tetapi dia memakai jubah. Memakai jubah penutup, dia memakai salib. Dia memakai salib. Lalu saya dibawa oleh malaikat itu. Saya bilang, loh, saya mau dibawa kemana? Ayo ke surga. Di sana ada yang menunggumu. Di sana ada yang menunggumu. Saya bingung. Waduh, kok saya dibawa ke surga, tapi di sana ada yang menunggu? Saya bingung. Wah, saya ini gimana ya? Ayo cepat masuk. Itu seperti saya disiapkan di depan saya seperti kuda kencana. Tapi itu bukan dari kayu, bukan dari besi tapi terbuat dari emas. Karena pegangannya emas. Tempat duduknya aja emas. Saya duduk. Saya diapit oleh 2 itu yang berjubah. Malaikat yang berjubah, saya duduk. Mari, saya duduk. Yang depan itu bawa kuda itu. Jadi yang ini kusirnya, saya di belakang, ini malaikat saya bawa. Ternyata saya dibawa ke surga. Perjalanan itu dengan kuda itu, saya melihat orang yang di dalam surga itu memegang bunga. Mereka melempari saya dengan bunga. Lalu mereka menyambut saya, melempari bunga. Saya bilang, aduh, ini apa ya? Kenapa saya merasa ini? Karena saya orang berdosa. Saya seperti tidak layak. Tetapi dalam mimpi itu saya dibawa ke surga. Di sana ada yang menunggu. Saya melihat itu alam surga begitu luas. Saya melihat pelangi, saya melihat burung berwarna-warni, saya melihat pohon dengan beraneka ragam buah. Saya melihat batu-batu itu terbuat dari kristal, berlian. Saya mengatakan ini, saudara, ini kesaksian saya. Ini kesaksian saya supaya saudara ada rasa takut di dunia ini. Bahwa kita selama di dunia ini kita menumpang. Kita harus mencari kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus kebenaran. Tidak ada yang lain.
Agama tidak bisa menyelamatkan. Ritual ibadah kita tidak bisa menyelamatkan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Ketika saya dibawa itu oleh malaikat, saya bertemu dengan orang memakai baju putih dengan berlilitkan bunga di kepala. Mereka menyambut saya dengan memberikan bunga di kaki saya. Saya bilang, bangun. Jangan begitu kepada saya. Saya juga manusia biasa. Tidak, tetapi terimalah ini. Karena kami semua sedang menunggumu. Di dalam mimpi itu 2018. Jadi itu mimpi saya. 2017 saya bermimpi. 2018 saya mimpi berturut-turut itu. Sampai 2018 itu mimpi tentang penglihatan saya tentang corona. Dibawa saya oleh malaikat ke surga, melihat neraka. Saya bertemu dengan Siti Maria. Saya juga bertemu dengan Rama. Bapak saya itu ada di neraka. Pikir-pikir saudara, bapak saya itu ibadahnya rajin loh. Sholatnya rajin. Tetapi saya melihat Rama saya itu ada di neraka. Saya pun menangis saudara. Merasa ini ngenes. Ngenes saudara. Orang tua saya pun ada di neraka. Jadi kita tidak bisa, gak ada yang menolong. Tetangga, teman agama tidak ada yang menolong. Tetapi hanya Yesus yang menolong. Amin. Tetangga agama tidak bisa menolong. Kebaikan kita, apa yang kita lakukan, ibadah kita gak bisa. Gak bisa. Tetapi Yesus yang menyelamatkan itu. Nah, di tahun 2014 saya bermimpi dan dapat penglihatan. Saya dalam mimpi itu, saya lagi bersolawat. Bersolawat. Salawat Nabi. Saya bersolawat kepada Muhammad dalam mimpi itu. Tetapi saya udah terima Tuhan. Oh iya. Saya bermimpi. Waktu itu saya seperti ziarah. Biasa kalau berziarah ke makam-makam para nabi itu orang kan Banyak ya. banyak gitu ya, banyak. Wah, saya ada di makam nabi. Nah, saya berziarah. Orang ngantri, saya berziarah. Lalu saya mendoakan, semua orang mendoakan. Saya menghadap ke kuburan makam Nabi Muhammad itu. Saya melihat, wah begitu senangnya. Itu ditutup kain biru dengan bertuliskan Arab, terus batu nisannya ditutup kain putih saudara. Saya bersolawat. Lalu dalam solawat saya dengan orang itu lagi riuh, bergemuruh, melantunkan. Lalu saya melihat makam itu kok kayak mau jatuh. Makam Nabi Muhammad ini, kuburannya kok kayak mau jatuh miring. Lalu saya langsung saya nggak jadi, langsung saya pergi, saya pegangin tuh. Saya pegangin makam itu, saya pegangin. Jangan jatuh kata saya. Saya bilang ke semua orang, ini jangan sampai jatuh. Itu kuburan. Ternyata pas saya lihat kuburan itu di bawah jurang. Jurang itu. Di bawah jurang. Saya pegang. Ternyata tambah longsor itu jurang. Jatuh. Nah, sesudah saya pegang, kuburan itu jatuh ke neraka. Lalu saya ada dalam hati ada suara, inilah hukuman bagi orang-orang nabi-nabi palsu. Itu seperti ada suara lirik kecil. Jadi ketika saya berdoa nggak bisa nyampe. Pikir saya dengan berdoa begitu saya menyampaikan itu bisa nyampe. Ternyata apa yang saya doa sampaikan malah itu masuk, kejeblos masuk ke jurang. Itu lahar api nggak bisa megang. Sampai orang megang banyak itu tetap miring, longsor masuk lagi. Wes nggak bisa ditolong. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Semua kecewa itu. Semua merasa kecewa di situ, termasuk saya. Karena apa? Yang kita datang itu ternyata yang kita kok malah masuk gitu loh. Itu Oleh ini kan kita dua latar belakangnya dari seberang ya. Nah, kita bersyukur banget tentunya karena kita diselamatkan Tuhan. Walaupun mungkin saat ini keluarga kita berdua, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai ya, karena mereka darah daging kita,
masih di seberang sana dan belum menyadari bahwa ritual agamawi dan agama apapun tidak ada yang menyelamatkan manusia selain percaya di dalam nama Yesus. Di dalam Yesus itu ada keselamatan. Kita akan sambung lagi ceritanya setelah ini. Ikuti terus video saya. Terima kasih banyak saudara sudah menyaksikan dan menonton video saya. Tolong saudara yang belum like, di like ya, supaya saya lebih semangat lagi. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.